Kita semua sedang menuju ke sana, punya tujuan dan ke sana tujuannya. Tapi masuk surga nggak mudah, Bu. Harus diuji dulu, dites dulu istilahnya sama Allah. Anak kita kalau mau daftar masuk kampus ya, atau diterima kerjaan kan harus interview dulu ya Bu ya. Bener nggak? Nah kita sama juga, mau masuk surga dites dulu sama Allah, diinterview dulu di dunia. Dengan apa interviewnya, ditesnya? Dengan segala ujian yang Allah kehendaki buat kita. Ketika Allah berikan ujian A, ya, berarti kita disuruh nyobain ujian itu. Dites dulu, nih mampu nggak? Sabar nggak? Ridho nggak? Tawakal nggak? Ah ini ujiannya buat masuk ke surga. Karena masuk surga nggak cukup dengan ibadah kita yang sesuai syariat ya Bu ya. Nggak cukup dengan sholat aja. Masuk surga nggak cukup dengan sholat. Kalau kriteria masuk surga, syaratnya masuk surga, yang masuk surga kriterianya yang sholatnya khusyuk, yang hafiz Quran, yang sedekahnya banyak. Saya nggak masuk kriteria. Ya Bu ya, sholat saya belum khusyuk. Ibu udah khusyuk belum? Oh sama berarti ya. Kirain saya doang. Ya, sholat kita belum khusyuk Bu. Ya, rakaat pertama khusyuk mulai soalnya, baru mulai sholat pasti khusyuk. Rakaat kedua yang lupa kadang ingat Bu, lupa naruh dompet di mana tadi, ketemu tuh, inget di rakaat kedua kita inget naruh dompetnya di situ. Ini cara setan ini Bu ya. Di rakaat ketiga lagi sujud, mau bangun dari sujud tuh bingung sendiri, ini rakaat ketiga apa rakaat keempat ya. Gitu gak Bu? Sama berarti ya Bu ya. Kirain saya aja. Berarti kalau syarat masuk surga sholat khusyuk, yang masuk surga orang-orang soleh, wali-waliullah, kekasih-kekasihnya Allah. Kayak model saya, jauh dari kriteria masuk surga. Kalau masuk surga karena syaratnya hafal 30 juz, jauh Bu. Jauh saya kriteria masuk surga ya Bu ya. Bacaan Quran juga itu-itu aja yang dihafal. Kalau syarat masuk surga karena sedekahnya, ya, sedekah yang banyak, jauh. Kadang kita sedekah masih riya, sedekah masih hitung-hitungan. Jauh saya dari kriteria masuk surga. Tapi masuk surga karena ketika dia melakukan segala sesuatu di dunia itu dia ikhlas. Dia beribadah ikhlas karena Allah. Dia diuji sama Allah, dia ikhlas. Dia ridho dan dia tetap berbuat baik, tetap bertakwa kepada Allah. Ini kriterianya. Yang ketika diuji dia ridho. Apa ridho Bu? Apa ridho? Rela hati, menerima, bukan ikhlas. Ridho sama ikhlas beda. Ridho dulu buat ngejemput ikhlas. Ya. Ridho tuh rela hatinya, menerima apa yang menjadi ketetapan Allah, dia ridho. Dia dikasih ujian sama Allah, dia ridho. Ya Allah, terima kasih saya diuji seperti ini ya Allah. Dengan diuji seperti ini, saya tahu sabar seperti apa, harus sabar. Dengan diuji, saya bisa ngerasain sabar seperti apa, tawakal dekat denganmu seperti apa. Ridho ya Allah, tapi kalau nanti mulai gak sabar, tolong sabarkan saya ya Allah. Kalau mulai gak kuat, kuatkan saya ya Allah. Kalau mulai gak sanggup, sanggupkan saya ya Allah. Itu ridho Bu. Itu ridho. Bukan yang ya Allah kenapa sih saya yang diuji ya Allah. Saya udah sholat, udah sedekah, udah baca Quran, udah ibadah. Tetangga saya gak pernah sholat, gak diuji. Ngebandingin diri kita sama orang lain. Ya, tapi ridho kita lihat pada diri kita sendiri.
Ya. Ketika kita ridho, berdamai dengan apa yang ada di hati, dengan ketetapannya Allah, maka disitulah ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas itu kita mampu berdamai dulu, Bu, dengan keadaan hati kita. Misalkan diuji, kita pernah kecewa atau apapun yang singgah ke hati, tapi ketika kita berdamai dengan itu semua, ya, lebih memilih mengalah menerima. Mengalah bukan berarti kita kalah, tapi kita mau menjaga hati kita supaya hati tetap dalam pengawasan pandangannya Allah. Ini, ya, tetap menerima hingga akhirnya kita ikhlas dengan keadaan tersebut. Nah, ridho dengan rasa kecewanya, ridho dengan rasa sakitnya, hingga ikhlas ini. Maka syarat masuk surga itu tadi, Bu. Selain sholat harus, ya, walaupun belum khusyuk, berusaha terus untuk khusyuk. Ya, baca Quran harus, karena dari baca Quran itu kita tahu ketentuan-ketentuan Allah, peraturan-peraturan, ya. Mau diatur sama Allah, Qurannya dibuka, karena aturannya Allah ada di sana semua. Ya. Al-Quran ibaratnya Google Map, Bu. Al-Quran ibaratnya Google Map kita. Saya kalau mau pergi ke suatu tempat, kalau nggak tahu jalannya, alhamdulillah sekarang semakin canggih, kita ada aplikasi penunjuk jalan, ya Bu, ya. Jadi kita bisa ngikutin walaupun nggak akurat sih, kadang salah-salah dikit, ya Bu, ya. Kadang dilewatin gangnya sempit banget, gitu. Itu. Begitu juga Al-Quran. Al-Quran Google Map kita, penunjuk jalan kita, bisa selamat sampai surganya Allah. Di sana Allah udah Sherlock semua di sana. Dikasih tahu semuanya di Quran. Pengen selamat, jalannya ini. Maka Al-Quran harus dibaca. Ya, harus wajib. Nah, karena menjadi petunjuk buat kita, menjadi huda. Hudalinas, petunjuk bagi manusia, hudalil muttaqin, petunjuk untuk orang-orang bertakwa. Ya, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi jangan ragu. Ya. Dengan apapun yang menjadi aturan dari Allah. Kalau kita mau diatur, ya buka aturannya, kerjain aturannya. Biarkan Allah yang maha mengatur, kita nggak usah ikut campur sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Maka ini masuk surga, ya harus ridho dulu diuji. Nggak usah pakai nanya, ya. Nggak usah bangga dengan ibadah kita terus kita nggak mau diuji. Karena ujian itu pasti seperti kematian. Ujian pasti datangnya seperti kematian. Cuma kalau ujian silih berganti datangnya. Hari ini kita tertawa, besok bisa menangis. Hari ini menangis, besok bisa bahagia. Itu ujian. Ya. Tapi kalau kematian kan walaupun pasti datangnya, tapi kita nggak tahu, ya Bu, ya. Kadang kita lagi sehat, mati. Kadang kita ada yang lagi baca Quran, ajalnya tiba. Ada yang lagi di ICU, nggak mati-mati, sehat malah, ya Bu, ya. Walaupun pasti kematian, pasti semua orang bakalan mati. Cuma keadaannya seperti apa, kapan, nggak ada yang tahu. Gak ada yang memastikan itu. Kalau syaratnya mati, nunggu tua dulu. Suami saya gak bakalan mati, Bu. Ya Bu, ya. Orang suami saya masih sehat kok, 40 tahun umurnya. Tuaan Mbak Cici malah. Ya, Mbak Cici masih hidup tuh. Awet lagi tuh, Bu. Kayak makan formalin dia. Ya. Nih, kalau syaratnya mati, tua dulu. Ya, suami saya gak bakalan mati, orang masih muda, 40 tahun. Kalau syaratnya mati, sakit dulu. Suami saya gak bakalan mati, orang sehat, Bu. Ya, nah itu tadi. Kematian pasti, tapi caranya seperti apa, keadaannya bagaimana, waktunya kapan, gak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa memastikan hal itu. Maka tugas kita, ya, kita menunggu ajal kita dengan tidak melalaikan diri kita.
Dari urusan waktu, masih sehat punya waktu ngaji, masih sehat punya waktu baca Quran, masih sehat punya waktu benerin ibadahnya, perbanyak amal solehnya. Karena supaya apa? Supaya kita nggak tercatat orang-orang yang merugi. Siapa orang yang rugi? Siapa hamba-hamba Allah yang rugi, yang lalai atas waktunya? Padahal Allah kasih kesempatan kita. Berarti Allah cuma kepengen kita tuh memperbaiki diri, ngumpulin amal lagi, beramal soleh lagi, ngumpulin pahala lagi. Gak ada yang tahu. Hari ini Allah kasih kesempatan, kita sehat, punya waktu, dikasih kesempatan. Hari ini nih, kemarin kamu soalnya gak baca Quran, dikasih kesempatan hari ini Allah hidupkan kita, berarti harus baca Quran. Harus dibuka Qurannya, walaupun mungkin cuma selembar doang dibacanya, tapi selembar ketika dibaca dengan terjemahannya, kita bakalan tahu aturan apa yang Allah tetapkan di sana. Coba kalau cuma baca tulisan Arabnya aja, kita bukan orang Arab yang fasih, yang ngerti setiap artinya, ya. Kita baca juga terjemahannya, artinya bahasa Indonesianya supaya ngerti aturan apa yang Allah tetapkan di sana. Maka dikasih kesempatan hari ini, dipanjangin umurnya sehari, besok belum tentu. Ya Bu ya. Besok masih bisa menjamin gak diri kita panjang umur? Gak ada yang bisa menjamin hal itu. Ya, tapi hari ini Allah kasih kesempatan, yuk pikirkan hari ini. Yang kemarin mungkin punya harta, punya rizki, gak disedekahin, nih Allah kasih waktu hari ini. Nih hari ini hartamu sedekahin, biar jadi sedekah terbaik yang nanti nyelamatin di alam kubur. Karena di kubur kita sendiri Bu, siapa yang nemenin kalau gak amal soleh kita? Nah kalau kita pulang gak bawa bekal, perjalanannya jauh ya. Ibu dari sini mau ke Malaysia, naik darat lebih dekat ya Bu ya? Benar nggak Bu? Ya. Hah? Oh naik laut ya? Perjalanannya jauh kan? Naik laut, nyebrang laut dulu. Berarti harus bawa bekal buat di dalam kapalnya. Ya. Tapi kalau bekalnya udah habis, sedangkan perjalanannya masih lama, kita mau beli, cari makan di mana? Kalau ternyata di kapal juga nggak ada yang jualan. Nah ini. Ketika kita udah di alam kubur, perjalanannya panjang tuh di alam kubur tuh Bu. Lama, lebih lama perjalanan di alam kubur daripada perjalanan kita di dunia. Dunia besok gak ada yang tahu siapa duluan yang ajalnya tiba. Cepat banget. Tapi kalau di alam kubur lama nih. Orang-orang yang sudah mati Bu, yang ditanya, yang ditunggu kapan kiamat datang. Kenapa nanya kiamat? Kenapa nunggu kiamat? Karena selesai urusan di kuburnya, selesai gak disiksa lagi, siksa kuburnya dihentiin, selesai, dibangkitkan semua oleh Allah, baru dikumpulkan di padang mahsyar. Selesai itu tugas beratnya. Yang di alam kubur, persinggahan pertamanya sudah selesai, masuk ke persinggahan kedua, padang mahsyar, yang lebih mengerikan lagi Bu. Tapi lebih mengerikan di alam kubur, buat yang gak punya bekal, buat yang gak amal soleh, buat yang gak sholat, ngeri banget Bu di alam kubur. Ditanya ya, buat yang gak sedekah ngeri banget di alam kubur, gelap. Kita tinggal di rumah yang lampu mati 24 jam aja ngap ya Bu ya. Tidur di kamar, mati lampu, baru 10 menit aja udah ngap banget, gak kuat. Bagaimana di dalam kubur yang sempit 2x1 ukurannya, gelap, ditimbun tanah, nggak 24 jam lagi Bu, selamanya sampai kiamat datang. Coba kalau nggak kita siapin bekal yang banyak, ya tersiksa kita. Kalau nggak beramal soleh di dunia, tersiksa kita. Itu persinggahan pertama loh Bu, belum persinggahan selanjutnya. Persinggahan kedua di padang mahsyar. Di padang mahsyar semua orang dikumpulkan jadi satu, 11 miliar baru umat Nabi Muhammad saja. 11 miliar baru umat Nabi Muhammad saja. Ya, di padang mahsyar itu kumpul, belum umat-umat yang lain, semua dalam keadaan telanjang, tidak ada pakaian sehelai pun.
yang menempel dalam tubuhnya, semua telanjang. Matahari dekat banget di atas kepala kita, bercucuran keringat kita, semuanya nafsi-nafsi. Nggak pakai alas sendal, nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu, nggak pakai alas kaki. Semua nafsi-nafsi. Ya, ngurusin diri sendiri, mikirin diri sendiri. Seorang suami aja nggak mikirin istrinya di mana saat itu. Bahkan nggak nyariin istrinya. Istri nggak nyariin suaminya. Anak gak nyariin orang tuanya, minta tolong sama orang tuanya enggak. Orang tuanya juga gak nyariin anaknya, minta tolong sama anaknya enggak. Semuanya nafsi-nafsi ya, dengan rasa takutnya. Saat itu yang kita butuhkan semua syafaat Nabi Muhammad. Nih, belum lagi nanti persinggahan selanjutnya setelah di padang mahsyar, di mizan ketika dihisap. Timbangan kita amal baik amal buruknya lebih berat mana? Banyak persinggahan-persinggahan, Bu. Tapi kalau persinggahan pertama yaitu alam kubur kita selamat, persinggahan selanjutnya pasti kita selamat. Tapi kalau di persinggahan pertama aja udah nggak selamat tuh di alam kubur, ya selanjutnya nggak bakalan selamat. Ini maka untuk menyelamatkan kita di alam kubur, persinggahan pertama satu dengan apa? Perbaiki sholat kita. Jangan tinggalin sholat, insya Allah. Ini mah di usia-usia kita udah gak pernah ninggalin sholat ya Bu ya. Udah takut tapi ingetin anak-anak kita. Ya namanya anak-anak Bu ya. Kalau kita mah udah di umur-umur segini mah apalagi sih yang mau kita cari ya Bu ya. Udah tinggal menghabiskan waktu aja dengan ibadah. Sibuk dengan urusan kita sama Allah aja udah, gak usah sibuk dengan urusan kita sama orang. Tapi sibuk dengan diri kita, ibadah kita ke Allah. Perbaiki. Masih punya harta, sedekahin. Karena keuntungannya buat kita Bu, bukan buat anak kita. Sedekah tuh Bu, buat kita keuntungannya. Untuk apa? Ya nanti ketika di dalam kubur anak kita lupa ngedoain, suami lupa ngedoain. Sedangkan kita butuh doa buat nyelamatin kita. Nah kalau mereka gak ngedoain, kita masih punya bekal. Apa bekalnya? Dari sedekah kita. Semakin banyak sedekah kita, semakin banyak tuh ya bekal kita buat dikubur. Semakin terang kubur kita, semakin lapang karena sedekah. Gak ada lagi ini. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mah bukan nakut-nakutin Bu. Ya, karena emang ini nyata harus disampaikan. Ya pelajaran buat diri saya juga. Kalau suami saya masih muda bisa mati, pasti juga saya juga bakalan begitu. Ya Bu ya. Kan gitu. Semua orang bakalan kembali kepada Allah. Tapi yang kita takutkan bukan kematiannya. Semua orang pasti mati. Tapi yang kita takutkan, kita mati dalam keadaan seperti apa? Su'ul khotimah atau husnul khotimah? Kita pengennya husnul khotimah. Ada satu bacaan Bu. Bacaan ini namanya zikir jalallah. Ini salah satu faedahnya untuk supaya kita nih husnul khotimah. Boleh handphone saya? Allah karim. Mami. Enggak, ini udah. Handphone. Ya. Karena zikir jalallah ini Bu, dulu ada seorang lelaki yang soleh, namanya Abdullah Baghdadi. Beliau ini dulu dimimpikan oleh Rasulullah. Dia bermimpi bertemu Rasulullah, tapi Rasulullah saat itu di mimpinya Rasulullah sedang sedih sekali. Rasulullah pucat sekali wajahnya. Lalu dalam mimpi itu ditanya, ya Rasulullah, kenapa sedih dan kenapa wajahmu pucat ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, malam ini ada 1.500 dari umatku ya yang meninggal, dan 2 dari umatku yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. 1.500 meninggal, tapi 2 husnul khotimah. Berarti yang su'ul khotimah 1.498.
Lalu orang tersebut, lelaki soleh itu bertanya, ya Rasulullah, apa kiat-kiat darimu supaya yang bermaksiat itu, bahkan untuk diri kita, diri kami, ya, bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Lalu Rasul mengatakan, bacalah zikir jalallah ini. Ya. Ketika engkau sudah membacanya, mengamalkannya, menyebarkannya, engkau akan bersamaku. Tapi ketika engkau sudah tahu dan engkau tidak mengamalkannya, tidak membacanya, tidak menyebarkannya, aku terlepas darimu dan engkau terlepas dariku. Maka setelah itu laki-laki soleh ini terbangun dari tidurnya, dan ternyata ketika dibuka di genggaman tangannya sudah ada kertas. Kertas itu tulisannya zikir jalallah. Yuk kita baca bareng-bareng. Ya. Semoga menjadi asbab kita husnul khotimah. Kita sering baca ini. Bahkan ketika baca ini Allah lapangkan hati. Allah mudahkan, ya. Rizki kita, semua yang sempit dilapangkan oleh Allah. Karena sebuah keyakinan kita, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menolong kita. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi'shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal ya qadim ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini bacaannya. Ibu baca, ya. Setiap sholat fardu ibu baca, ya. Ibu lagi lengah ibu baca. Supaya apa? Supaya semakin menambah kekuatan di hati kita, ya. Tentang keyakinan kita kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang maha menolong, maha segalanya. Ya, supaya kita tetap dalam penjagaannya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah ciptakan dunia buat kita, Bu. Dan dunia ini tempat menyelesaikan ujian. Dan semua diuji ya, Bu ya? Diuji nggak, Bu? Diuji. Semuanya diuji. Ya, baik yang kaya, yang miskin,
yang tua, yang muda, semua diuji. Tapi ujian itu untuk mengukur tolak ukur iman kita. Surat Al-Ankabut ayat 2. Jangan merasa kita beriman terus kita nggak mau diuji dan akan dibiarkan begitu saja dengan keimanan kita tanpa diuji. Salah. Karena pasti kita dengan iman kita akan diuji. Semakin kuat agama seseorang, semakin berat ujiannya, semakin besar ujiannya. Ya, karena ujian itulah sebuah pilihan. Allah pilih orang-orang yang menempati surganya Allah dengan ujian-ujiannya. Karena ujian menjadi penghapus dosa. Karena ujian menjadi sebuah derajat yang diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Tapi syaratnya dengan ujian itu kita ridho. Dan dengan di ujian itu kita sabar. Kita tetap taat sama Allah, tetap takwa, sabar, walaupun agak susah ya Bu ya. Tapi belum sabar kalau kita masih ada batasnya. Kan sabar ada batasnya Umi, belum sabar berarti. Ya Bu ya. Belum dikatakan sabar kalau masih berbatas. Karena sabar loss. Ya. Gak ada batasnya, jangan dibatasi. Hari ini saya bisa sabar, besok kayaknya gak mungkin saya sabar ngadepin dia, begitu aja kelakuannya. Gak, berarti kita belum sabar. Sabar tuh terus selamanya. Kenapa kita sabar Bu? Kenapa mau sabar? Karena kita mau bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kalau sabar hadiahnya piring, kita gak mau sabar ya Bu ya. Tapi sabar hadiahnya surga. Allah berikan pahala sabar tanpa batas Bu. Az-Zumar ayat 10. Ya. Pahalanya sabar tanpa batas buat orang-orang yang ketika diberikan ujian. Allah berikan pahalanya tanpa batas. Ini. Makanya harus sabar. Sabar menjalani kehidupan di dunia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini kalau urusan sabar, ibu-ibu pasti jauh lebih sabar. Sabar gak Bu? Sabar gak? Insya Hadepin suami sabar, Bu ya. Hadepin anak sabar. Ngadepin mantu sabar, ngadepin saudara sabar. Karena pasti mereka semuanya yang di dunia ini ujian. Ya, diuji kesusahan, sabar. Ini. Maka yang sabar ini yang bersama Allah. Tapi Bu, ya, sabar itu kan letaknya nih di sini nih Bu. Di hati. Di hati ya Bu ya. Kalau hatinya dia baik, pasti dia akan sabar. Tapi kalau di hatinya nih berantakan, dia nggak akan mungkin sabar. Ini urusan hati nih. Allah yang paling tahu keadaan hati kita ya Bu ya. Saya nggak tahu keadaan hati ibu-ibu. Ibu tahu nggak keadaan hati saya? Enggak. Tapi saya lagi sakit. Bukan sakit hati Bu. Sakit perut. Asam lambungnya lagi tinggi. Ini untung saya pakai cadar Bu. Kalau nggak pakai cadar Ibu kelihatan saya lagi ngeringis. Ya, ceramah iya. Tapi nahan perut sakit banget. Tumben-tumbenan nih belum sembuh-sembuh, belum disembuhin sama Allah. Supaya apa? Supaya nginget ya nikmat sehat kayak gimana. Bener gak Bu? Supaya bersyukur ya Allah nikmat sehat itu, Masya Allah kalau udah sakit, aduh. Ya ini maka dikasih nikmat sakit nih sama Allah. Biar kalau lagi sehat ya disyukurin, bersyukur. Nah kalau lagi sakit ya kayak gini nih. Tapi harus semangat. Walaupun sambil ngeringis-ngeringis ceramahnya. Untung pakai cadar ya Bu, nggak kelihatan. Ya, ini. Maka urusan hati ini Allah yang paling tahu. Imam Ghazali mengatakan, barang siapa yang ingin
memperbaiki laku amalnya, maka perbaiki dulu hatinya. Ya. Imam Ghazali mengatakan, barang siapa yang ingin memperbaiki laku amalnya, ingin memperbaiki amalnya, dia seharusnya memperbaiki hatinya dulu. Kenapa hati? Karena nih hati ini raja, Bu. Raja, pemimpin yang mengendalikan. Dan ini hati nih anggota tubuh kita yang paling jujur, Bu. Paling jujur. Ibaratnya teko. Teko isinya teh. Ketika kita tuang, keluarnya apa, Bu? Teh. Gak mungkin teko isinya teh, ketika kita tuang isinya kopi. Oh, saya mau cari tuh teko kayak gitu, Bu. Mahal-mahal saya beli, Bu. Ya, pengen kopi, padahal isinya teh, dituang jadi kopi. Wah, saya cari teko kayak gitu. Gak ada ya, Bu ya? Gak ada. Ini hati anggota yang paling jujur. Kalau keadaan hatinya lagi gak baik, pasti suasananya gak baik, Bu. Semua yang keluar gak baik. Kadang lisannya ngomongnya ya gak dijaga, karena keluar dari sini. Di sininya lagi kesel, dizolimi sama orang, lagi kecewa, lagi benci, keluarnya pasti gak baik juga. Terus wajahnya juga pasti gak ngenakin, bener gak, Bu? Karena hatinya lagi gak baik. Orang yang duduk di sebelahnya gak betah, Bu. Pasti langsung buruk sangka, nih orang salah makan kali ya, cemberut mulu dari tadi. Ya, salah makan apa nih orang cemberut mulu dari tadi. Tuh, keadaan di sini ini penting. Ya, maka ketika kita ingin memperbaiki amal kita, perbaiki dulu hati. Karena hati pusat amal nih, Bu. Yang ngendaliin. Kalau ini baik, semuanya baik. Kalau rajanya baik, si raja akan mengendalikan rakyatnya. Ya, untuk melakukan hal baik. Nih raja. Kalau rajanya zolim, dia akan memimpin semua rakyatnya untuk melakukan hal zolim. Nih, maka di dalam hadis sahih dikatakan, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika daging itu baik, baik semuanya. Jika daging itu rusak, rusak semuanya. Daging itu adalah hati. Jika hatinya baik, baik semuanya. Terkendali, lisan yang keluar baik, matanya dia melihat orang baik sangka, gak melihat masa lalunya, gak melihat keburukannya, kan dia juga punya keburukan, dia punya masa lalu, dia punya aib. Gak sibuk dengan dosa orang. Telinganya dia buat dengerin hal-hal yang baik, tangannya ya untuk melakukan hal-hal yang baik, kakinya untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Ini kalau si rajanya baik, maka perbaiki ini, ya. Karena hati manusia hanya Allah yang tahu. Allah dalam hadis dikatakan, Allah tidak melihat hartamu, rupamu, ya. Tapi Allah melihat hati dan amal. Hati dan amalmu. Hati, ini yang dilihat oleh Allah. Hati itu ibarat gelas ini, Bu. Ini gelas nih. Mumpung anget saya minum dulu deh. Perut saya lagi nyut-nyutan, Bu. Bismillah. Ya. Hati ibaratnya gelas ini, Bu. Ini gelas bersih atau kotor, ibu-ibu tahu nggak dari sana? Kelihatan emang? Kelihatan dari sana ini gelasnya bersih? Enggak. Yang bisa lihat gelas ini bersih saya, Bu. Yang bisa lihat gelas ini bersih atau kotor saya yang paling dekat. Ya, Bu ya. Berarti tadi hati ibu bersih kotor saya nggak bisa lihat. Yang paling tahu Yang paling tahu diri sendiri nggak? Iya. Begitu juga ini gelas ini ibaratnya hati. Yang paling tahu ini gelas kotor atau bersih ya saya. Karena saya yang megang, saya yang dekat. Ibu di sana nggak kelihatan.
kelihatannya cuma sebuah gelas saja. Ya. Maka gelas ini adalah ibaratnya hati. Kalau saya mau nuang air, ya, saya mau minum pakai gelas ini, saya akan lihat dulu gelasnya, Bu. Gelasnya bersih nggak ya? Kotor nggak ya? Kalau gelasnya kotor, saya nggak akan nuang air ini ke gelas ini, betul nggak, Bu? Saya langsung aja minum. Saya pasti cari gelas lainnya, gelas yang lebih bersih lagi, karena ini gelasnya kotor. Begitu juga Allah pandang hati kita. Allah gak akan memberikan rahmatnya, hidayahnya, taufiknya, inayahnya, ridhonya, ya, kalau hati hambanya nih gak bersih dan gak mau dirubah sama Allah. Kan Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau kita juga gak mau ngerubah diri kita sendiri. Ibaratnya gelas ini hati. Jikalau gelasnya bersih, Allah akan nuang. Saya akan tuang air ini ke gelas ini. Tapi kalau gelas ini gak bersih, saya cari gelas lain. Begitu juga Allah. Allah ingin memberikan hidayah, taufik, inayahnya, ridhonya ke hati hambanya yang bersih. Walaupun gak bersih-bersih banget. Kan hati kita gak bersih-bersih banget ya, Bu. Ada kecewanya, ya Bu ya. Ada sakitnya. Ada pernah terluka hati kita. Ada pernah kesel sama orang. Ini hati, ya. Tapi kita pengen sembuh dari luka. Hati pernah terluka karena kecewa sama orang. Hati pernah kecewa karena mungkin dizolimi sama orang. Tapi harus disembuhin, Bu. Lukanya harus disembuhin, ya. Harus disembuhin. Bisa sembuh gak kira-kira? Bisa. Allah pasti sembuhin kalau kita mau berobat. Kayak saya nih, udah 2 hari nih gak sembuh-sembuh nih sakitnya. Ini perut melilit aja, nahan sakit. Tapi ikhtiar, ya. Mungkin obatnya gak mempan, cari lagi, ganti obat lagi, kan ikhtiar. Tapi pasti sembuh, Allah yang nyembuhin. Cuma Allah kepengen nunda dulu supaya apa? Banyak bersyukur ketika sehat, supaya banyak ingat Allah, supaya istighfar, ya. Kan gitu. Nah, hati ketika punya penyakit, pernah kecewa, pernah kesel sama orang, jangan sampai jadi dendam. Jangan, ini bahaya. Kalau udah jadi dendam nih bahaya, Bu. Ini rumah kita soalnya, Bu. Bayangin rumah kalau nggak dirawat gimana sih, Bu? Ibu punya rumah, mau bagus rumahnya, tapi kalau dalamnya berantakan, kotor, nggak pernah disapu, debu di mana-mana, terus berantakan, emang nyaman tinggal di rumah itu? Enggak, apalagi ada penghuninya, ya. Ada si dengki, ada si sombong, si dendam, nggak nyaman kita tinggal di rumah itu ya, Bu ya. Mau secantik apapun diri kita, wajah kita cantik, tampan, tapi kalau hatinya berantakan, hatinya nyimpen dendam, ya, mana mungkin dia bahagia? Gak mungkin. Maka nih rumah kita harus benar-benar dibersihin. Si dendamnya ilangin, si dengkinya ilangin, si bencinya pergi. Supaya apa? Bahagia. Gak mungkin kita dendam sama orang bahagia. Orang yang zolimin sama kita, dia lagi bahagia jalan-jalan, kita di rumah aja mikirin gimana caranya balas dendam. Gak jalan-jalan. Rugi, Bu, rugi gak? Maka nih dibersihin. Hati manusia tergolong menjadi 3 bagian. 1, kolbun sahihun, hati yang sehat. Hati sehat nih, hatinya para salafus saleh, para ulama, wali-waliullah, ya, ulama terdahulu ya, Bu ya. Ulama yang banyak karomahnya, wali-waliullah.
Hatinya Allah jaga dari maksiat hati. Ya. Karena kenapa mereka menjaga hatinya? Karena mereka tahu hati pusat pandangannya Allah, yang dilihat oleh Allah tuh hati, bukan pakaian, bukan hartanya. Ya. Maka dia jaga hatinya dari maksiat karena wa kanallahu aliman halimah. Ya, Allah mengetahui apa yang tersimpan di dalam hatimu. Surat Al-Ahzab ayat 51. Wa kanallahu aliman halimah. Dan sungguh Allah mengetahui segala yang tersimpan di dalam hatimu, kata Allah. Kita bisa nutupi, Bu. Kesel sama orang kita tutupi di hadapan orang lain. Tapi Allah tahu. Ya. Nah, maka yang pertama qalbun sahihun. Hatinya para salafus saleh yang sehat. Dia ngejaga hatinya. Gak mau ada penyakit. Ya, dia mau sehat badannya. Ibaratnya nih, kalau dia pengen hidup sehat, punya badan sehat, berarti semuanya dijaga. Tidur teratur, minum air putihnya yang banyak, teratur cukup. Makan makanan yang sehat, kan begitu. Nah, kayak saya mungkin saya salah, bukan makanan yang disalahin. Karena menunda waktunya makan, kan begitu. Jadi akhirnya asam lambung naik. Atau makan yang memicu asam lambung itu naik. Kan begitu, kita kan dokter buat diri kita sebenarnya, Bu. Kita tahu kita punya darah tinggi. Ya jangan makan sesuatu yang memicu darah tinggi itu kambuh. Kita tahu kita punya asam urat. Ya jangan makan yang memicu asam urat itu kambuh. Berarti kan kita dokternya sendiri buat tubuh kita. Ya, kita yang bisa ngejagain. Nah, orang yang hatinya sehat, dia tahu, dia ngejagain, dia nggak mau naruh penyakit dalam hatinya, dia nggak mau dengki, dia nggak mau benci, itu. Lalu yang kedua, kolbun marid, hati yang sakit. Ini hati kita nih, Bu. Hati kita nggak, Bu? Iya, hati kita, hati saya. Kita pernah terluka, ya Bu ya? Pernah nggak? Pernah. Pernah kecewa? Pernah nggak? Pernah. Ya, pernah sakit di hati. Tapi jangan dibiarin sakit terus, nggak enak. Saya aja nih pengennya sembuh, Bu. Ya, nggak nafsu makan dari kemarin. Bubur aja bosen saya, Bu. Ya, minum obat aja, pengennya sembuh. Nah gitu juga hati, jangan sampai kita sakit terus, rugi Bu. Yang nyakitin kita lagi bahagia jalan-jalan, kita di rumah aja mikirin. Jangan, kita layak bahagia. Ya, pilihan, kita pengen bahagia atau enggak. Kalau pengen bahagia, sembuhin lukanya. Nih, qalbun marid, hati yang sakit. Tapi sesuatu yang sakit pasti bisa sembuh kalau kita mau nyembuhin nih. Dihilangin dengkinya, dendamnya, bencinya, sembuhin. Pasti sembuh kalau mau. Allah pasti akan kayak tadi nih. Ya, dituangin sama Allah. Oh, dia berusaha mau nyembuhin. Akhirnya dibantu sama Allah. Ya, buat nyembuhin lukanya. Ini. Yang ketiga, qalbun marid. Kolbun mayit, hati yang mati. Ini yang paling bahaya. Kalau hati mati, dia udah bodoh amat sama dirinya, sama orang lain. Diajak sedekah, bodoh amat. Enggak, apain sedekah. Nah, saudara lagi kesusahan, biarin aja, yang penting saya nggak susah. Tuh hatinya udah mati, Bu, udah nggak peduli sama orang. Ya, jangan sampai nih hati kita mati. Kalau sakit wajar, tapi sembuhin. Ya, jangan sampai akhirnya kita jadi nyimpen sakit itu, akhirnya jadi apa ya? Kayak nggak berasa tuh apa istilahnya? Baal. Udah baal banget, udah kebal banget. Ya, nauzubillah min dzalik, jangan. Karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Kalau hatinya baik, kita bisa beramal baik, Bu. Dan akan didekatkan dengan hal-hal yang baik, diberikan hal-hal yang baik oleh Allah, hidup jadi berkah.
Ya, karena yang kembali kepada Allah yang hatinya selamat. Ingat Bu, yang kembali kepada Allah yang hatinya sudah selamat. Selamat dari mana? Selamat dari penyakit hati. Allah nanti panggil surat Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsu mutmainah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah. Dipanggil ma Allah Bu. Meninggalnya jiwa kita udah tenang, gak bawa dendam, gak bawa benci. Dipanggil ma Allah, sini balik deh. Nih hatimu udah selamat nih, kata Allah. Jiwamu udah tenang nih, udah gak nyimpan dendam benci, udah balik deh, balik. Karena semakin kita tinggal di dunia semakin banyak dosa nanti. Ya, Allah panggil, jiwanya udah tenang. Ya, jiwanya udah ridho, hatinya selamat, Allah ridho, masuklah bersama golongan hamba-hambaku dan masuklah ke surgaku, kata Allah. Semoga hati kita terjaga ya Bu ya. Senantiasa dijaga ma Allah dari penyakit hati, dari dengki ma orang. Ya, ketika kita bersyukur melihat nikmat yang Allah sedang berikan sama orang lain, maka Allah pun akan berikan nikmat itu sama kita juga, Insya Allah. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya mau ngajak demo ibu-ibu. Nah, tapi demonya baik Bu. Ya, demonya ke Allah. Ya, siapa di sini yang belum pernah pergi, yang belum pergi haji? Siapa yang belum pergi haji? Pengen pergi haji? Pengen. Insya Allah bisa pergi haji. Siapa di sini yang banyak hutangnya? Loh, gak usah malu Bu, sama saya juga punya hutang Bu, hutang saya juga banyak. Ya, namanya hidup ya Bu ya, namanya hidup gitu loh. Tapi kan hutang harus dibayar, ya jangan dihindari. Ya tetap harus dibayar hutang itu, diselesaikan di dunia, karena nanggung di akhirat bahaya. Yang punya hutang siapa? Angkat tangan, biar Allah lunasin nih. Saya juga punya hutang, ya. Yang pengen pergi haji angkat tangan, yang pengen punya utangnya lunas angkat tangan, yang pengen dimudahin pokoknya segala urusan dunia, kita semuanya. Saya mau ajak ibu-ibu demo. Ada satu bacaan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Dulu ada seorang laki-laki datang ke Rasulullah, matanya buta, gak bisa lihat. Dia datang ke Rasul kepengen bisa melihat. Udah capek, gak bisa lihat nih, sakit mata. Dia tawasul kepada Rasul, minta tolong sama Rasulullah, ya Rasulullah, Engkau kan kekasih Allah, tolong doakan aku, mintakan kesembuhan kepada Allah. Ya. Kadang kan kita butuh doa dari orang-orang soleh ya Bu ya. Kenapa? Karena orang soleh hatinya dijaga sama Allah dari maksiat hati, maksiat dunia. Nah kalau kita kan, kadang lisan kita doa, tapi lisan kita juga banyak gibahin orang. Ya Bu ya. Iya. Tapi orang-orang soleh dijaga tuh hal itu. Maka kita butuh. Kadang saya nih, ya, kayak saya lagi sakit kemarin, langsung saya pasang di status. Guru saya langsung WA, langsung komen di status saya. Jangan capek-capek Mi, gitu. Langsung didoain deh tuh. Butuh doa dari orang-orang soleh ya. Maka hari ini yuk kita baca doa, lalu Rasul ngajarin doa tersebut nih, suruh orang ini baca doa ini, lalu dengan tangannya Rasul tempelkan ke mata orang tersebut atas kehendak Allah, keajaiban Allah yang menyembuhkan, maka dia sembuh dari sakit matanya dan bisa melihat. Ya, maka kita baca ini. Juga kita baca sholawat fatih. Sholawat fatih itu Masya Allah ya. Kalau ibu baca nih, ibu lagi kepepet nih, saya diajarin sama guru saya, ibu lagi kepepet banget ya, urusan ekonomi kayak atau apalah, pokoknya ibu lagi punya hajat yang kepepet banget, ibu duduk ya, mau habis subuh kayak pokoknya lagi duduk gak diganggu siapapun, ibu duduk baca sholawat fatih 350 kali. Sekali duduk baca, terus doa, tawasul dulu ke Rasulullah sebelum baca sholawat ini. Tawasul, terus ibu baca ini, yakini. Sholawat itu kan membuka ya Bu ya.
Yang baik-baik dikasih sama Allah itu sholawat. Ya, sholawat itu kita yang butuh, bukan Rasul butuh sholawat kita, bukan. Tapi kita yang butuh, karena sholawat itu ibaratnya investasi. Sekali kita sholawat, Allah kasih 10 kebaikan. Ya, sholawat itu kita yang butuh. Nah, maka ketika kita baca dalam keadaan duduk, baca sholawat Fatih 350 kali, terus ibu hajat. Ya, nah sekarang yuk kita mau demo ke Allah. Kita bilang, tapi syaratnya dengan cara sedekah Allah bukain semuanya. Dengan cara sedekah Allah kabulkan hajat kita. Dengan jalan sedekah pembuka rezeki, pembuka kebaikan. Yuk sekarang ibu niatkan bayar hutang ibu ke orang tua. Punya hutang kan sama orang tua? Punya hutang kan sama orang tua? Hutang yang gak pernah bisa kita bales. Hutang apa bu? Hutang budi, hutang jasa. Ya, hutang jasa sama orang tua nggak akan pernah bisa kita balas. Bayangin ayah ibu kita berkorban buat kita, berjuang. Nah, kita udah jadi orang tua bu, tahu bagaimana perjuangan kita buat anak kita. Begitulah perjuangan orang tua kita yang kita belum bisa membalasnya. Yuk sekarang niatin sedekah untuk mereka. Ibu ambil yang terbaik hari ini yang ibu bawa. Bawa dompet nggak? Nah, bawa. Ada isinya nggak? Kalau kita ke majelis ilmu tuh bawa bu, ya, bawa, biar apa? Kita bawa dompet, kita bawa uang, biar kita pulang itu bawa berkah, ya itu. Yuk sekarang ambil, ibu buka dulu dompetnya. Saya nggak mau ngedoain dulu kalau belum dibuka dompetnya. Loh kita lagi mau demo, ibu buka, ambil yang warna merah. Nah begitu, loh. Ini kita lagi ngajuin proposal ibaratnya bu. Lagi ngajuin proposal ke Allah. Kan ibu kalau bikin acara, bikin proposal yang terbaik dong proposalnya. Kalimatnya yang bagus, isi proposalnya bagus. Nah ini proposal kita, kasih yang terbaik buat orang tua bu. Niatin buat orang tua nih. Ya, niatin buat orang tua. Ya Allah saya belum pernah ngebahagiain orang tua saya dengan rezeki saya ya Allah. Orang tua saya udah keburu meninggal. Hari ini nih saya niatin buat orang tua saya yang sudah meninggal. Semoga nih sedekah saya hari ini jadi ke lapangan kubur mereka. Tuh bahagia bu, orang tua kita cuma dikasih 100.000 doang bahagia. Kenapa? Karena sedekah menjadi ke lapangan kubur, menjadi penerang kubur. Yuk ambil yang warna merah. 2.000 saya nggak mau. Ya Allah kalau 2.000 jangan dikabul hajatnya. Udah diambil? Mau merah mau biru boleh. Ya. Asal jangan yang 2.000. Udah 2.000 dikucak-kucak. Aduh. Sobek pula. Aduh. Mau ke surga 2.000. Bu, rest area ibu kencing aja sekarang 2.500. Bener gak? Ini sedekah mau ke surga, mau nyelamatin orang tua pakai 2.000. Ya elah. Ayo sekarang ambil. Ambil. Bawa ke atas gini. Kasih lihat ke Allah dulu. Kasih lihat ke Allah. Saya pengen lihat. Saya pengen lihat. Ayo, kasih lihat ke Allah proposalnya. Bilang, ya Allah, tunaikan hajat saya dengan sedekah ini. Ya Allah, semoga dengan sedekah ini Engkau mudahkan rezeki kami. Kami bisa pergi haji ya Allah. Semoga dengan sedekah ini Engkau lunaskan hutang kami. Semoga dengan sedekah ini Engkau lapangkan kubur orang tua kami. Semoga dengan sedekah ini segala urusan dunia Engkau mudahkan. Semoga dengan sedekah ini segala keinginan Engkau kabulkan. Semoga dengan sedekah ini menjadi penyelamat keluarga kami. Ayo sekarang angkat tangan kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin bu. Ya awalal awwalin walal akhirul akhirin wa yazad quwati al matin
wa ya rahima al-masakin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin illa yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah ya nabiyyi rahmah ya Rasulullah inni tawajjahtu bika ila rabbika hajatihi. Salli wa salim, sampaikan hajat ibu-ibu sekarang, sampaikan demo ke Allah, sampaikan doa-doanya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, sembuhkan ya Allah, mudahkan rezeki dan kemudahan ya Allah. Segala urusan hamba ya Allah, segala hajat hamba, urusan dunia hamba, angkat penyakit hamba ya Allah, sehat afiatkan ya Allah, kabulkannya menjadi hajat mereka ya Allah, lunaskan hutang-hutang mereka ya Allah, mudahkan jalan taat mereka ya Allah, soleh-solehkan keturunan mereka ya Allah, kan taufik hidayah inayahmu untuk mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang selamat, beriman dan selamat ya Allah bersama keluarga mereka ya Allah. Apa yang menjadi hajatnya, berikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahannya ya Allah. Kita baca surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ulang lagi 3 kali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima wa khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqo qadri wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqo qadri wa miqdaril azim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhliqa wa khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqo qadri wa miqdaril azim. Kabul ya Allah, amin. Edarkan itu sedekahnya. Yang tadi proposalnya jangan dimasukin lagi, kasih sedekah, niatin buat orang tua. Semoga apa yang menjadi hajat ibu-ibu dikabul sama Allah. Ini bulan Muharram Bu, bulan Muharram segala kebaikan dilipat gandakan. Jangan ditukar lagi ya Bu ya. Nanti ditukar lagi loh hajatnya sama Allah, dikabulnya ditukar ya. Yang tadi udah diniatin, kasihin, niatin, cemplungin, niatin buat hajat kita, buat nolongin orang tua kita ya. Ini bulan Muharram segala kebaikan dilipat gandakan, tapi segala dosa pun juga dilipat gandakan ya. Masya Allah. Semoga yang sakit Allah angkat penyakitnya. Semoga yang punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Allah berikan rizki wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang punya masalah Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Ya. Allah mudahkan segala hajatnya, urusan dunianya, dan semoga hari ini kita siap pulang dari sini, kita siap menerima berkah melimpah dari Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya
Semoga materi saya ini membawa hidayah dari Allah untuk kita semuanya. Ya, saya kembalikan kepada Mbak Cici. Dari saya, mohon maaf lahir batin, sebaik-baik diri saya masih jauh lebih baik ibu-ibu yang mendengarkan saya. Doain saya ya Bu, sehat. Lagi sakit banget nih perutnya Bu. Doain saya sehat afiat ya Bu ya. Selamat dunia akhirat. Baik, terima kasih.